Luizinho Passos tak suka Luis Milla. Rahmat Irianto menghilang. Dalih kepolisian soal Kanjuruhan. Dan beberapa berita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih kiper Persib Luizinho Passos baru-baru ini mengungkapkan hal tak terduga jika dirinya harus melakukan hal yang tak ia sukai selama ia jadi pelatih kiper. Hal itu adalah merotasi penjaga gawang di setiap pertandingan. Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis, Passos mengatakan setiap kiper yang dipilihnya untuk bertanding memanglah kiper yang paling siap untuk ditampilkan. Dan itu dipilih dari hasil latihan beberapa hari sebelum pertandingan dan waktu pemanasan. Tapi sejak Luis Milla masuk ke Persib, Luis Milla ternyata bukan cuma memperhatikan para pemain lain, tapi memperhatikan kiper juga. Luis Milla meminta pada Passos agar merotasi penjaga gawang di setiap sesi latihan maupun saat bertanding. Alasan Luis Milla adalah setiap kiper memiliki keberuntungan dan mental yang berbeda di setiap laga. Seperti contoh, 3 kali Passos memasang Reky Rahayu di 3 laga Persib. Ternyata ini kurang disukai oleh Luis Milla. Luis Milla mengatakan jika hanya satu penjaga gawang yang terus dipasang, maka penjaga gawang lain bisa menurun performanya karena jarang ditampilkan. Selama saya menjadi pelatih kiper, ini hal yang saya tidak suka, yakni merotasi penjaga gawang di setiap latihan dan pertandingan. Karena menurut saya, kiper yang saya pilih adalah kiper yang paling siap saat latihan maupun sebelum pertandingan. Tapi sejak datangnya Luis Milla, dia meminta saya untuk merotasi penjaga gawang. Bahkan ia menunjuk sendiri kiper yang harus saya latih untuk dipasang di pertandingan selanjutnya. Tapi itulah pelatih, setiap pelatih kepala memiliki cara dan pandangan berbeda bagi timnya, ujar Luizinho Passos. Jadi gini intinya nih, Luis Milla ini kan kalau melatih itu bukan cuma belakang, tengah, dan depan yang diperhatiin, tapi juga kiper. Nah, dalam latihan Luis Milla ini kan mikirin kira-kira siapa sih kiper yang paling cocok dipakai di laga nanti. Nah, contohnya nih misalnya Luis Milla pengennya memasang Teja Paku Alam lawan Persija. Maka Luis Milla ini minta pada Passos untuk geber latihan Teja dan fokus supaya Teja siap. Tapi kadang kan Passos ini saat melatih kan tahu kiper mana yang paling siap. Misalnya Passos tahu yang paling siap ini misalnya Made, Reky ataupun Fitrul yang paling siap. Tapi Luis Milla kekeh ingin Teja yang main. Dan ini kurang disukai oleh Luizinho Passos. Tapi ya mungkin Luis Milla sudah membaca situasi kali ya, kenapa harus milih kiper tersebut untuk dipasang. Sementara itu Persib Bandung dipastikan akan meloncati beberapa laga setelah sebelumnya laga Persis Persija ditunda, maka pekan ke-12 melawan Persik Kediri pun kemungkinan akan ditunda juga. Hal ini lantaran ditundanya kompetisi selama 2 pekan, yang artinya jika sesuai jadwal maka Persib akan jumpa saudaranya yakni Persebaya Surabaya di pekan ke-13, itu pun jika tak ditunda. Nah, jika Persib masuk ke pekan ke-13, itu pun jika tidak ditunda ya, ini melawan Persebaya Surabaya, ada 2 sosok yang akan jadi sorotan di Persib, yakni Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Pasalnya 2 pemain ini untuk pertama kalinya akan menghadapi mantan timnya musim lalu. Tapi sayangnya kabar terbaru 2 pemain ini harus menepi. Bahkan Rahmat Irianto sudah menghilang sejak sesi latihan hari Senin lalu.
Tim dokter Persib mengatakan cedera benturan yang dialami Irianto saat timnas melawan Curaçao ternyata berimbas efek yang parah pada Irianto. Irianto dikabarkan mengalami demam dan terjadi pembengkakan di beberapa bagian tubuh seperti di engkel kaki dan nyeri di bagian dada sebelah kiri. Menurut tim dokter Persib Raffi Ghani, sebenarnya ini bukan cedera yang serius, tapi Luis Mia meminta pada Irianto agar fokus memulihkan kesehatannya hingga 100% dan tak mau ambil resiko. Ya, ada beberapa pemain yang mengalami cedera, terutama yang baru kembali dari tim nasional seperti Ricky, Klok, dan Irianto. Bahkan Irianto saya minta istirahat total karena ada beberapa bagian tubuh yang cedera dan saya tak mau ambil risiko. Saya butuh dia di laga selanjutnya, ujar Luis Mia. Nah, sebagai kabar terbaru dari situs PT LIB, jadwal Persib versus Persebaya pun kabarnya akan ditunda. Ini artinya jika demikian Persib akan masuk ke pekan 14, yakni di mana akan melawan Dewa United. Setelah begitu banyaknya cibiran dan hujatan yang ditujukan pada pihak kepolisian Republik Indonesia atas kejadian di Kanjuruhan yang dianggap aparat jadi penyebab tewasnya ratusan supporter Arema, bahkan hujatan ini pun diserukan oleh supporter luar negeri, seperti yang dilakukan oleh fans Bayern Munchen saat laga Liga Champions Eropa melawan Victoria Pleasant. Bahkan imbasnya, Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat dicopot dari jabatannya, serta beberapa anggota polisi Malang, serta beberapa anggota Brimob dan TNI pun tengah diperiksa oleh Propam. Namun ternyata pihak kepolisian Republik Indonesia memiliki alibi atau alasan tersendiri kenapa anggota kepolisian melakukan hal tersebut di Kanjuruhan. Dikutip dari situs resmi polri.co.id, apa yang dilakukan polisi di stadion saat itu sudah benar. Di situs ini dijelaskan jika supporter Arema yang tahu timnya harus kalah dari Persebaya, di mana Arema tak pernah kalah oleh Persebaya di kandang selama 23 tahun, merasa kecewa dan berlari ke dalam lapangan untuk menyerbu para pemain Arema dan Persebaya. Menurut situs ini, perilaku Aremania yang coba menyerang aparat dan para pemain adalah sebuah tindakan kriminal dan sudah melanggar undang-undang, di mana dalam undang-undang setiap warga negara yang menyerang petugas adalah sebuah tindakan kriminal. Untuk itu, pihak kepolisian pun bertindak dengan coba menghalau para supporter yang semakin anarkis. Namun situasi semakin tak terkendali, maka dari itu pihak kepolisian menembakkan gas air mata yang tujuannya untuk membubarkan kerumunan supporter yang coba menyerang dan mencoba semakin banyak yang masuk ke lapangan. Pihak kepolisian tahu jika tindakan ini dilarang di stadion, tapi menurut polisi konteksnya sudah berbeda. Ini bukanlah lagi kerusuhan antar supporter, tapi menjurus anarkis di mana supporter menyerang aparat. Dan dalam hal ini polisi menganggap hal yang wajar jika polisi melepaskan gas air mata. Gimana menurut kalian? Siapa yang salah nih? Entahlah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kejadian di Kanjuruhan membuka lebar mata kita tentang arti pentingnya infrastruktur stadion yang memadai, baik itu dari soal kursi penonton, di mana belum banyak stadion di Indonesia yang memiliki kursi single seat. Tujuan kursi single seat ini adalah untuk mengetahui jumlah penonton yang bisa masuk atau hadir di stadion. Begitu juga dengan akses masuk dan keluar. Sebuah stadion yang baik harusnya memiliki banyak akses masuk dan keluar. Hal ini bertujuan agar penonton yang hadir tak berdesak-desakan masuk dan keluar dari stadion. Di Indonesia sendiri, ternyata hanya ada beberapa stadion yang memiliki pintu masuk yang banyak, seperti Jakarta International Stadium dan juga GBK. Sayangnya Stadion JIS menurut PSSI tak layak digunakan, entah apa sebabnya. Bicara soal stadion, di Indonesia faktanya tak ada satupun klub di Indonesia yang memiliki stadion pribadi.
Setiap stadion yang dipakai oleh klub-klub di Indonesia semuanya dibangun oleh Pemda setempat. Meskipun diakui sebagai markas klub tersebut, tapi faktanya stadion-stadion tersebut bukanlah milik klub tersebut, namun hanya disewa atau istilahnya dikelola. Meskipun sejumlah klub kabarnya akan mencoba membangun stadion sendiri seperti yang akan dilakukan oleh klub Rans Nusantara FC yang tengah membangun stadion di Jakarta. Sebenarnya dari sejumlah klub di Indonesia, khususnya klub Liga 1, klub-klub ini dimiliki para pengusaha yang kaya raya yang dianggap jika hanya membangun satu stadion saja yang bertaraf internasional pasti bisa dengan uang segitu. Lalu ada siapa saja sih para pengusaha kaya raya di klub ya yang memiliki dana berlimpah yang seharusnya untuk membangun satu stadion saja itu sudah bisa? Yang pertama adalah Boy Thohir alias Garibaldi Thohir. Kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir ini adalah pemilik utama klub Dewa United. Dengan kekayaan yang ditaksir hingga 24 triliun rupiah, Boy Thohir harusnya mampu membangun stadion sendiri di daerah Tangerang, di mana Dewa United bermarkas. Yang kedua adalah Gilang Widya Pramana. Bos utama Arema FC ini memiliki kekayaan ditaksir hingga 50 triliun rupiah lebih. Dan ini tentunya cukup jika harus membangun stadion Arema sendiri tanpa harus menyewa stadion Kanjuruhan yang menurut kami belum maksimal. Yang ketiga adalah Raffi Ahmad. Pemilik Rans Nusantara FC dan Rans Entertainment ini memiliki kekayaan ditaksir hingga 64 triliun rupiah. Dan Raffi Ahmad sudah coba membangun stadion sendiri dengan nama Rans Prestige Stadion di Jakarta meskipun belum terrealisasi. Yang keempat adalah Glenn Sugita dan Umuh Muhtar. Glenn Sugita adalah bos utama PT PBB alias Persib Bandung. Dengan total kekayaan ditaksir hingga 70 triliun rupiah, ditambah Haji Umuh Muhtar yang menjabat sebagai komisaris utama PT PBB yang memiliki kekayaan ditaksir 30 triliun rupiah, Persib seharusnya bisa membangun stadion yang sangat megah. Namun miris, hingga saat ini Persib sebagai klub nomor 1 terbesar di Indonesia masih menumpang di Stadion GBLA. Yang kelima adalah Kaisang Pangarep. Pengusaha sekaligus anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini memang tak setajir nama-nama tadi. Namun kolaborasinya dengan Erick Thohir dan Kevin Nugroho yang dipastikan total kekayaan Persis Solo mencapai 50 triliun rupiah lebih ini harusnya mampu membangun stadion sendiri dan tak menumpang di Stadion Manahan. Yang keenam adalah Tanuri Bersaudara. Tanuri Bersaudara yakni Yabes Tanuri dan Peter Tanuri adalah dua pengusaha pemilik klub Bali United. Dua sosok ini yang bergerak di bidang otomotif yakni Multristada alias anak perusahaan Honda dan Corsa ini ditaksir memiliki total kekayaan hingga 60 triliun rupiah. Dengan kekayaan segitu, harusnya Bali United bisa membangun stadion sendiri yang lebih megah. Meskipun stadion Iwayan Dipta sudah megah, namun faktanya stadion ini masih milik Pemda Gianyar. Yang ketujuh adalah Nabil Hussein. Bos Borneo FC ini adalah konglomerat asal Samarinda yang memiliki kekayaan ditaksir hingga 40 triliun rupiah. Namun hingga saat ini Borneo FC masih belum memiliki stadion sendiri dan masih menumpang pada Stadion Segiri milik Pemda Samarinda. Yang kedelapan adalah Ahsanul Kossasi. Anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah salah satu konglomerat asal Madura. Ia adalah bos utama Madura United. Dengan total kekayaan ditaksir hingga 30 triliun rupiah, Madura United harusnya bisa membangun stadion sendiri dan tidak menumpang di Stadion Bangkalan maupun Stadion Ratu Pamelingan. Dan yang kesembilan adalah Nirwan Bakri.
Nama yang satu ini mungkin sudah tak diragukan soal ketenaran dan kekayaan. Anggota Bakri Group ini adalah konglomerat di tanah air. Nirwan Bakri adalah bos utama tim Persija Jakarta. Dengan total kekayaan ditaksir hingga 80 triliun rupiah lebih, Persija harusnya memiliki stadion sendiri yang cukup megah. Namun miris, justru hingga saat ini Persija seperti musyafir yang tak memiliki stadion. Kita belum tahu kenapa para konglomerat ini masih belum memikirkan atau mungkin sedang memikirkan soal infrastruktur untuk klubnya ya. Tapi kejadian Kanjuruhan harusnya jadi pembelajaran jika infrastruktur stadion itu hal yang mutlak dimiliki di setiap klub. Karena sejatinya tak ada olahraga yang sebanding dengan nyawa. Keselamatan dan kenyamanan adalah syarat utama.